apa yang dokumen kita lengkap, maka kita akan melewati itu dengan melewati prosesnya itu dengan sangat smooth, sangat nyaman. Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii ada lagi di video kali ini. Dan di video kali ini sedikit berbeda. Saya tidak akan chit-chat dengan narasumber atau teman saya. Saya di video kali ini akan berbagi cerita tentang pengalaman saya dan suami saya ketika kami dipanggil untuk interview green card. Jadi ceritanya minggu ini adalah minggu yang sangat berkesan, minggu yang hari dimana hari Senin kemarin itu hari dimana saya dan suami saya itu sangat excited karena kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk di interview di kantor imigrasi atau di USCIS Immigration di Amerika untuk interview, untuk wawancara untuk green card. Dan ya minggu ini sangat berkesan karena kami berdua bisa melewati masa-masa itu, dan saya ingin berbagi cerita dengan kalian semuanya bagaimana kami melewati wawancara tersebut. Dan saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana kami mempersiapkan bermacam-macam dokumen yang diminta. Jadi itu ada di situ tuh ada di surat itu, surat panggilan itu kita diberikan dikirim surat untuk dipanggil interview itu sekitar 2 mingguan atau 3 minggu sebelum. Jadi kita dapat awal-awal bulan Februari, dan akhirnya di tanggal 24 Februari kemarin kita diwawancara. Dan itu ada 2 surat, dan kita sangat memperhatikan tuh detail dari A sampai Z tuh urut-urutan semua kita perhatikan. Dan ya karena kita memperhatikan semuanya, ini dia seperti ini nih dokumen yang kita persiapkan itu sangat banyak ya. Pokoknya semuanya ada di situ, semua satu demi satu, semua kita perhatikan. Dan ya kalau kita lengkap apa yang dokumen kita lengkap, maka kita akan melewati itu dengan melewati prosesnya itu dengan sangat smooth, sangat nyaman. Dan waktu itu saya mau cerita, kita tuh di undangan itu kita jam 9:15 karena kan ada restriction karena COVID-19 tuh kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak. Jadi kalau antrian gitu kita nggak boleh berdesak-desakan. Jadi kita tuh diharuskan untuk tiba di kantor imigrasi itu 15 menit, nggak boleh lewat, nggak boleh itu. Jadi 15 menit sebelum jam 9 pagi itu harus ada di sana. Jadi kita berdua tuh tiba tuh di sana jam 15 menit sebelum jam 9 pagi. Kemudian parkir, bayar sekitar $8 gitu parkirnya. Terus kita jalan kaki ke kantornya, nunggu antrian. Itu juga harus nggak boleh tidak boleh berdekatan, tuh harus 6 feet. Jadi kita mengantri dan tidak begitu lama. Kemudian masuk, diperiksa semua dari security-nya, periksa segala macam tuh seperti di airport gitu, nggak boleh ada ikat pinggang apa segala macam, terus dibuka. Baru kita masuk periksa ya suhu badan kita dan segala macam. Kemudian
ditanya-tanya dulu, pernah melakukan perjalanan 2 minggu sebelumnya, ya seperti biasalah pemeriksaan untuk kalau ada COVID-19, protokoler gitu, protokol kesehatannya. Jadi setelah itu kita menunggu. Kita tuh nunggu itu hampir 1 jam ya, 1 jam. Dari jam 9 kita tuh baru dapat giliran wawancara itu setelah menunggu 1 jam 10 menit. Itu cukup lama karena ya kami tidak tahu kenapa tapi lama nunggu gitu. Nunggu di lobinya tuh nunggu lama. Nah, kemudian setelah 1 jam 10 menit menunggu, kita berdua dipanggil dan kemudian itu saya pikir karena saya lihat dulu, saya belajar gimana pengalaman orang lain gitu. Mereka bilang kita dipisah gitu. Saya sendiri ada waktu di mana saya dan suami saya harus diwawancara bersama. Kemudian setelah itu kita dipisah gitu. Suami saya diwawancarai officer yang mana, saya di mana. Tapi itu tidak terjadi. Kita tuh diwawancara tuh berdua. Itu sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi pertanyaannya cuma ketemu di mana, kemudian apa nama kita tuh saling ditanya terus mereka nanya di officernya cuma 1 orang nanya ke suami saya terus tentang saya, tanggal lahir, nama lengkap gitu. Berapa bersaudara gitu, kemudian sebaliknya. Dan setelah itu kita ditanya pernah liburan kemana saja, kemudian saya ditanya semua aplikasi yang saya masukkan itu satu demi satu tuh dibuka sama officernya, kemudian ditanya-tanya. Suami saya juga begitu, ditanya-tanya soal semuanya, apa makanan kesukaan dia gitu, saya juga apa yang saya suka, dan kemudian tahun berapa saya pisah dari mantan saya, dia juga begitu, tahun berapa pisah resmi bercerai dengan mantan istrinya dia, gitu. Seperti itu pertanyaan tidak ada. Banyak orang bilang itu officernya katanya sering bertanya ya tricky questions gitu, tapi yang saya dan suami saya jalani waktu itu sama sekali tidak ada tricky questions. Semua berjalan apa adanya, dan ya memang apa yang harus ditanya itu pertanyaan-pertanyaan yang apa yang officer tanyakan ke kita berdua itu tidak ada yang tricky question, semua normal saja. Dan kemudian ada sedikit review karena saya waktu itu saya menulis waktu saya pertama kali apply green card itu kan waktu itu saya masih bertugas sebagai reporter di kantor saya dulu di Kauno TV. Jadi saya tulisnya tuh sampai sekarang. Nah, sekarang kan sudah tidak lagi. Jadi dia sama officernya itu di review sudah tidak lagi, karena kan itu waktu itu memang waktu di apply memang waktu itu saya masih bekerja di sana. Jadi adalah review sedikit review, tapi hanya itu. Kemudian karena ada form soal kesehatan, karena kan kita harus ada form namanya form I-693 itu pemeriksaan kesehatan kita. Ada vaksin yang harus saya jalani, itu saya divaksin lagi. Jadi di Indonesia itu saya sudah divaksin kan, vaksin waktu masih kecil kan divaksin, tapi di sini nggak boleh, itu harus divaksin lagi. Jadi saya divaksin lagi. Jadi harus ada 3 jenis vaksin itu. Jadi yang tetanus, kemudian flu shot, dan kemudian ada tuh yang measles. Jadi bayangin tuh
Saya 2 kali divaksin. Waktu masih kecil di sini juga divaksin lagi. Tapi itu require, itu harus dilakukan. Kalau tidak ya disuruh lagi. Jadi divaksin lagi. Tapi periksa darah dan segala itu. Kemudian tapi kita tidak boleh bawa membuka hasil pas kita periksa ke dokternya. Kita tidak boleh membuka hasilnya aja, harus di seal gitu. Jadi nanti mereka yang dari USCIS yang bisa membukanya. Jadi kita ambil di dokter bahwa itu formulir itu belum dibuka sama mereka harus buka dulu. Jadi katanya hanya memerlukan ya 1 mingguan gitu baru ada pemberitaan. Jadi yang saya mau share di sini adalah kalau kita mempersiapkan semuanya dengan baik dan tidak ada masalah dengan apa yang kita lakukan di sini, semua baik-baik saja, maka kita tidak akan melewati interview ini menjadi kita akan tidak melewati tidak kesulitan dengan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya katakan tadi, tricky questions. Jadi semua pasti akan berjalan lancar dan baik-baik saja. Tidak ada tricky questions, semua akan baik-baik saja kalau kita well prepared. Jadi itu dia. Kemudian setelah 45 menit, oh ya, ada pertanyaan tentang berapa bersaudara. Suami saya ada berapa bersaudara, apakah saya juga sering berkumpul dengan mereka atau saya ketemu dengan mereka semuanya. Ada pertanyaan siapa aja nama-namanya, yaitu ya kayak saya bukannya tapi saya kenal mereka semuanya. Jadi ya saya dengan santai menjawab semuanya karena memang hampir ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita sering kumpul. Jadi saya mengenal mereka dengan baik. Jadi tidak ada pertanyaan yang sulit. Jadi setelah itu 40 sepertinya 40 menit kita selesai dan kemudian kata officernya semua baik-baik saja dan kita diizinkan untuk pulang. Nah itu kita pulang dan 2 hari. Ya kita Senin itu kita diinterview, kemudian di hari Rabu kita mendapat surat bahwa mereka membuatkan saya email dan apa itu ya membuatkan saya akses untuk saya bisa tahu kapan sudah prosesnya sudah sampai di mana, dan kata officernya itu saya menunggu sekitar 2 minggu. Jadi itu dia tadi kesan saya, pengalaman saya mengurus green card di Amerika. Jadi kalau persiapan kita baik, ya kita tidak ada masalah dengan imigrasi di sini, maka semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada tricky question. Semua baik-baik. Officernya juga sangat baik. Dan itu saja sharing saya kali ini. Chit-chat dengan kalian semuanya hari ini. Ya juga berbagi berita yang atau berbagi kabar yang bahagia selama tertunda selama 1 tahun karena COVID-19, akhirnya juga bisa sampai pada proses ini. Jadi nantinya kalau green card-nya sudah ada, pink card-nya atau combo card-nya itu saya harus tidak pakai lagi. Itu harus dikembalikan dan pakai green card-nya gitu. Karena sebelumnya, karena saya belum punya green card waktu itu, saya masih pakai combo card. Itu warnanya pink waktu. Jadi setelah ada green card itu tidak bisa dipakai lagi. Oke kalian semuanya, itu dia tadi share saya dengan kalian semuanya. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit memberi pencerahan dan informasi kepada kalian semuanya. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan
Itu saja dari saya, dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello, welcome back, and here's another tip from Marty. Last time we talked about a simple addition and subtraction problem, sitting at your desk thinking, if you have 5 books in a shelf and they're volume 1 through 5, and a bookworm starts eating its way from the front cover on the first book to the back cover on the last book, how far does it travel? And a lot of people think, well, subtract the ends of the books and you have it. Well, as it turns out, we did the little scenario here, and it turns out instead of the bookworm traveling from this cover to this cover, oh, if it goes from the first page in the first book, that's over here, and the last page in the last book is over here. So the bookworm travels a much shorter distance. The point is that getting up from your desk and going out the floor to see what actually happens pays big benefits. And here's an example I ran into. Some years ago, I worked in a company that made seals and gaskets for the aviation industry. And I'm sitting at my desk looking at this part that they have nicknames for all the parts, and this one for some reason had some kind of odd parts on it. It looked similar to a fishing pole, so that's what they called it internally in the company. And so they had problems. They had some defects with the silicone that they were molding to create this gasket on this fishing pole part. And so I'm sitting at my desk thinking, well, it looks like they have the right amount of material in there. They're doing everything correctly according to what the plans or the specifications for the part called for. So then I thought, well, I'll go out and just see what's happening. And so instead of sitting at my desk, I got up, went out, and started talking with the people that were putting the part together. It was interesting. There's a little bit of artisan work in there, but they'll take strips of raw silicone that hasn't been cooked yet and form the shape, and then they put it in a mold under heat with pressure, and they clamp that. And when they pull the part out, they'd have little dots here or there where the silicone didn't quite fill the whole gasket. So they'd go through and they'd fill those little pinholes or whatever the blemishes were, and then they would re-cure that in the oven to create effectively a good part that required rework every time. So I looked at that part and I said, well, what are the types of problems you're having? And it turns out that the operator said, well, when they were bringing the press down under, it was very hot, about 300 degrees, but it also bring the pressure down about 10,000 pounds of pressure from this press. And he said, well, they call it jogging, where it would push down and compress the uncured rubber and heat it. But then what you're supposed to do is, no one really knew this, or knew the answer to this, is you would let off on the press and then bring it back down. They call that jogging. You would bring it up and down several times and cycle it. And so over a 5-shift operation, it was 3 shifts around the clock and 2 more shifts on the weekend, I found out that out of that one mold that they used to make this fishing rod part, you'd think that they would get one way of doing it. No, there were 5 ways of making that part. And you think, gee, I suppose that might be part of the problem here. And it turns out one operator said, no, you just have to press it 1 time and you're good. Another person said, oh, you have to jog it 10 times, but no more. Somebody said 7, somebody said 4 or something. Everybody had a different way of doing it, thinking, well, you're making 5 different parts. So my point to them, which is really tough to do, is get them to say, look, can we abandon this whole thing about everybody's got their way of doing it and say, let's just do it one way. Agree to 5 or 3 or 8 jogs or whatever. Let's just do it one way. I don't care if it's a really crummy way. Let's just be consistent about how we do it, whether it's crummy good or crummy bad. I don't care. Let's be consistent. And as soon as we started doing consistency, a bunch of our problems went away. And it wasn't the answer to it, but it's interesting. Sitting at your desk, you would never, ever know that that's a problem. The solution they had prior to that was just to try and improve the rework. But what happens is you're trying to improve a defect instead of eliminating a defect. I focused on eliminating it, and had I not gone out and talked with them and observed what they're actually doing, I never would have found out the root cause of some of the problems that we had there. So there's probably maybe not a great example for everyday people, but when you're making food or you're making a product or you're providing a service for customers, it's all the same. There's always ways to go out and observe and see what's actually happening, and then you have a much better understanding of how to work on the problem. There you go. There's your tip for the day. Again, I'm Marty Lyons with Mariska. Click one of these buttons down here. Please subscribe, and we will see you next time. You have a great day. Bye-bye.